Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang polemik haji furoda kaum muslimin. Ini ada berita yang cukup menarik untuk kita angkat. Ini dari cnnindonesia.com, ya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia berbicara masalah haji furoda, ya. Dan beliau mengatakan mestinya haji furoda itu gratis. Dan ini ya, kami hanya mengulang perkataan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, ya, bukan perkataan kami pribadi, ya. Tapi pada realitanya harganya ya sangat fantastis, ya. Bahkan tidak bisa ditebak secara pasti, ya, berapa harga haji furoda, ya. Sedangkan haji plus saja, ini haji plus saja kaum muslimin, ini ada yang sampai bayar 1,1 miliar. Antum bayangkan, haji plus ya butuh antrian, ya. Itu saja ada yang bayar 1,1 miliar. Dan itu bukan kata kami, ya. Bukan kata kami pribadi, bukan dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa ada orang yang ya melaksanakan ibadah haji, ya, dengan haji plus, biayanya itu 1,1 miliar, dan itu diungkapkan oleh ya DPR RI kaum muslimin, ya, dan itu ada buktinya, ya. Supaya tidak disebut hoax, ya, kita simak cuplikannya dulu kaum muslimin sebelum kita menyampaikan perkataan dari Konjen RI, ya, yang berbicara masalah haji furoda yang katanya mestinya gratis, ya. Kita simak dulu. Ini informasi bahwa ada orang yang melaksanakan ibadah haji dengan haji plus, bayarnya 1,1 miliar. Jadi Bapak tidak pernah cek dong kalau misalnya ada yang minta bayar kayak kemarin itu ternyata berapa ya? 21.950. Betul Pak, mungkin ada yang lebih Pak. Padahal kan mestinya hanya bayar 8.000 kan? Betul. Tapi ada yang meminta 21.950. Bapak tidak tahu itu ya? Karena itu Pak, karena memang dimungkinkan untuk PHK meningkatkan layanan Pak. Jadi layanan itulah yang akan disepakati oleh jamaah, berapa mereka sepakatnya. Karena kita hanya menentukan batas minimalnya, batas atasnya kita tidak menentukan. Batas atasnya berapa? Enggak ada Pak itu dalam undang-undang. Oh, jadi minimalnya 8.000. 8.000 Pak. Jadi kalau batas atasnya terserah? Terserah. Kesepakatan antara jamaah dengan PHK. Jadi kalau nanti orang tuh bayarnya 1 miliar lebih boleh? Di dalam itu karena itu adalah kesepakatan antara mereka Pak. Ini saya Silakan mau aja. WA-kan, bacakan WA dari teman saya, anggota komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar Pak. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Satu orang dong, ini satu nama Pak. Ini satu rekening 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini Pak Jaja, 71.700 US dollar Pak, dikali 16.000 saja bulat, itu 1.147.200.000 rupiah. Nah, coba kaum muslimin, ya, itu ungkapan dari ya, Pansus Haji, ya, seorang anggota DPR RI kaum muslimin, ya. Dan jelas beliau menyampaikan bahwa ada orang yang melaksanakan haji plus, bayarnya itu 1,1 M lebih bahkan, ya. 1.147 miliar rupiah. Bahkan itu tadi masih ada punjulnya, ya, masih ada lebihnya entah berapa ribu rupiah. Hah? Itu haji plus loh ya, bukan haji furoda, ya. Apalagi haji furoda, ya. Orang bisa menjualnya lebih daripada ini, bisa ya. Bukan berarti semuanya menjual segitu, ya. Tapi memungkinkan orang menjual lebih daripada itu. Haji plus saja yang mesti antri. Haji plus kan ada antrian, karena itu kuota dari pemerintah. Dan jelas haji plus ada antriannya. Itu saja bisa mereka jual 1 miliar lebih. Apalagi haji furoda yang digadang-gadang
tanpa antri sama sekali, haji tanpa antrian. Ya. Padahal kalau menurut sumber-sumber yang ada, ya, itu kan hadiah dari pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada amir-amir yang tujuannya supaya dihadiahkan kepada orang-orang yang mereka pilih. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan ya antar negara. Tapi yang terjadi malah dijual, meskipun dikatakan itu legal ya. Katanya dijual secara legal, artinya atas sepengetahuan pemerintah Arab Saudi, atas sepengetahuan kerajaan Arab Saudi. Kalau memang seperti itu ceritanya, ngapain juga? Kok nggak sekalian aja jualan haji furoda? Ya kan? Kepalangan saja jadi bisnis. Ya. Wong niat awalnya ya diberikan supaya jadi hadiah untuk mempererat hubungan antar bangsa. Lah kok malah dijual? Ya. Dan dijualnya pun ya dijual ke pihak-pihak broker-broker, ya, para pemborong-pemborong visa. Kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Ya, ya kami ya sepakat lah dengan apa yang disampaikan oleh Konjen RI yang mengatakan bahwa mestinya gratis. Ya. Sekarang coba kita baca beritanya kaum muslimin ya dari CNN. Ini berita sudah lama sebenarnya ya. Ini diposting hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Ya, sudah lama ya, 3 tahun yang lalu. Jakarta, CNN Indonesia, Konsulat Jenderal RI untuk Jeddah, Eko Hartono, kembali buka suara soal kasus visa furoda yang menyandung 46 WNI. Menurutnya, visa haji itu seharusnya gratis. Ya. Mestinya desainnya itu gratis. Ya, dan itu dikatakan oleh Pak Eko ya, di Mekah pada Rabu 6 Juli 2022. Sebagaimana dilansir kantor berita Antara. Ya. Prinsipnya ini diskresi pihak Saudi memberikan visa undangan dari pihak kerajaan kepada siapapun juga pihak-pihak warga negara asing yang dianggap perlu untuk ditingkatkan hubungan antara pemerintah Saudi dan pemerintah setempat, termasuk Indonesia. Ya. Eko kemudian menjelaskan bahwa visa haji mujamalah ini diberikan kepada orang-orang yang direkomendasikan pihak kedutaan besar Saudi di masing-masing negara. Mereka akan tentukan siapa yang bisa diberikan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenak dan Kemlu sama sekali tidak punya akses siapa yang diberikan visa mujamalah, undangan raja ini. Ya. Walau demikian, Eko menekankan bahwa Kementerian Agama sebenarnya meminta Biro Perjalanan yang mengurus pemegang visa mujamalah untuk melapor. Kalau tidak melapor, Kemenak tidak tahu. Seperti Travel Al-Fatih itu tidak melapor ke Kemenak. Ya. Isu ini menjadi perbincangan hangat setelah 46 jemaah WNI dipulangkan usai kedapatan menggunakan visa haji furoda kuota Malaysia dan Singapura. Eko mengatakan kepada cnnindonesia.com bahwa ia tidak mengetahui seseorang dapat menggunakan kuota haji furoda dari negara lain atau tidak. Para WNI yang dideportasi ini sendiri harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk dapat berangkat haji menggunakan visa furoda. Selain untuk visa, biaya itu biasanya mencakup untuk keperluan lain, seperti asuransi hingga tur kota. Sejumlah agen bahkan menawarkan fasilitas mewah seperti hotel bintang 5. Ini berita dari CNN kaum muslimin ya, dan ini ya, ucapan dari Konjen RI ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Jeddah. Dan kami rasa memang lebih rasional kalau furoda itu ya gratis. Ya karena itu awalnya pemberian dari Raja Arab ya untuk dihadiahkan kepada negara-negara yang ditunjuk. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah yang ditunjuk tersebut. Ya. Awalnya hadiah untuk dihadiahkan, tapi tiba-tiba diperjualbelikan, bahkan dengan harga yang fantastis. Ya.
Dari sini sebenarnya sudah menyalahi aturan sebenarnya kaum muslimin ya. Tidak sesuai dengan tujuan awal visa tersebut diberikan ya. Kemudian menjadi masalah lagi ya ketika ada ketidakjelasan apakah visa itu akan diterbitkan betul apa tidak. Terbukti 2025 tidak terbit sama sekali. Ya, tidak terbit sama sekali kaum muslimin. Bahkan sudah ada jamaah haji furoda yang sudah berangkat ke Arab Saudi, sudah berangkat sampai sana, ternyata visanya nggak keluar. Apakah kemudian ya uang mereka bisa kembali 100%? Ya, wallahu a'lam bishawab kaum muslimin. Ya. Kembali lagi, ya kalau kami lebih sepakat dengan pendapat-pendapat para asatidz yang mengatakan lebih baik ya kalau mau daftar haji pakai daftar haji reguler atau haji plus yang jelas itu kuota pemerintah. Ya jelas antriannya, kuotanya jelas ada. Hanya memang antriannya panjang. Tapi kalau secara kalkulasi ternyata ya masih mampu menunggu antrian, ya maknanya ketika antrian itu datang waktunya, ya tubuh masih sehat, ya masih kuat, masih bisa melaksanakan ibadah haji, ya itu berangkat, ya daftar kalau memang seperti itu, ya. Karena haji itu untuk yang mampu baik secara fisik maupun secara materi. Dan jangan daftar pakai dana talangan, karena itu riba. Karena yang daftar pakai dana talangan itulah yang nyerimpeti orang-orang yang sebenarnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi karena lambat daftar, dia menunggu antrian di belakang. Padahal yang sudah antri di depan, mereka belum mampu sebenarnya. Mereka belum mampu tapi memaksakan diri sampai kemudian berhutang ya. Padahal tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji kalau sampai berhutang ya. Kalau punya aset jual, daftar. Kalau nggak punya aset artinya nggak mampu, ya sudah nggak mampu, nggak dibebani. Kalau nggak mampu nggak dibebani kewajiban haji ya. Kan seperti itu kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.